Perkenalkan, nama saya Rolas Putra Sijabat. Di sini saya akan melakukan praktek agama, yaitu khotbah. Sebelum memulai khotbah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan doa-Mu dan juga khotbah-Mu ya Tuhan. Semoga Kau berikan kami hikmah dari apa yang kami baca dan dengarkannya Tuhan pada khotbah kali ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Sebelum memulai khotbah, kita akan bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Khotbah kali ini saya mengambil dari kitab Lukas 19 ayat 1-10 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, maka seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berikut ini saya akan menyampaikan hasil dari uraian ayat Alkitab tadi yang telah kita baca, yaitu Lukas 19 ayat 1-10. Berikut uraiannya. Dilihat dari standar dunia, Zakheus adalah orang yang sangat tergolong orang yang sukses di dunia ini, karena dia seorang pemungut cukai yang kaya, yang memungut cukai dari orang-orang sekitar, yang bagaimana dia memungut cukai dengan yang sangat tinggi dan juga memungut pajak bagi orang-orang, dan juga terutama bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu. Ia punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai di kotanya itu,
sehingga kehidupannya kaya. Selain itu, sebagai orang yang punya kontrak kerja dengan Roma, ia juga memiliki kuasa sehingga orang-orang takut terhadap Zakheus. Zakheus sukses di mata dunia. Ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Keterhilangan itu bukan hanya karena orang-orang Yahudi menjauhi dirinya dan menganggapnya sebagai orang berdosa yang bekerja pada penjajah, tapi juga karena ada kekosongan di dalam batinnya. Ia menyadari atas keterhilangan itu, sehingga ia mencarinya pada tempat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus membawanya pada suatu pengakuan dosa pembaruan hidup. Zakheus yang sebelumnya hanya tahu memperkaya diri sendiri dan tidak peduli dengan kesusahan orang lain, kemudian diubahkan menjadi orang yang peduli kepada sesama, berani mengakui kesalahan dan mau berubah. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Zakheus menyadari dosa, mengakui dosa, dan meninggalkan dosa. Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan Zakheus bukan hanya untuk kehidupan yang kekal, tapi keselamatan itu sudah dimulai saat ini dan di dunia ini. Inti daripada khotbah tersebut adalah kita bisa menjadi apapun, siapapun dan kapanpun, tapi kita juga tidak boleh menjadi orang yang lupa dengan Tuhan, tidak boleh orang yang jahat kepada sesama kita, karena kita semua sama di mata Tuhan. Sekian khotbah saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah kami telah mendengarkan khotbah-Mu dan juga firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan agar kami bisa seperti Zakheus ya Tuhan, yang bisa kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan, dan kami tidak lupa kepada-Mu ya Tuhan, kapanpun dan dimanapun, baik saat kami sudah di atas ataupun di bawah ya Tuhan. Semoga kami selalu dalam bimbingan-Mu, jalan-Mu ya Tuhan, agar kami tidak tersesat ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami berdoa dan bersuka mengucap syukur. Amin. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan doa berkat. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan, kita kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian dari saya, terima kasih.